Ini sesaat sebelum pukul 7 malam di Tallahassee, Florida, di mana sebuah tabrak lari telah membuat seorang mahasiswa berjuang untuk hidupnya. Johnny! Kita. Masalah. Kamu punya lebih banyak cewek? Petugas darurat menemukan Elizabeth Sims, mahasiswi berusia 20 tahun dari Florida State University, yang mengalami luka parah. Beberapa saat kemudian, dia dinyatakan meninggal oleh petugas medis di lokasi kejadian. Selanjutnya, petugas berusaha berbicara dengan siapapun yang mungkin menjadi saksi. Hei, ada yang melihat apa yang terjadi? 315. Aku sedang menuju ke lokasi kejadian. Kamu harus tetap siaga. Apakah ada yang mendapatkan nomor atau apapun? Tidak ada yang tahu siapa. Aku juga tidak tahu. Kamu lihat apa yang terjadi? Aku melihat itu terjadi. Oke, apa kamu sempat melihat nomor platnya? Itu mobil putih, ukurannya seperti itu, SUV. SUV apa? Siapa namamu? Itu SUV putih. Jadi seperti... Sepolos mungkin, seorang pria kulit putih atau pria sadar diri. Lalu mobil itu menabrak lampu merah. Dia benar-benar terlempar ke atas mobil, terguling ke belakang, dan mobil itu terus melaju. Oke, Mobilnya melaju sangat kencang. seperti yang kamu bilang, SUV. Seukuran itu. Tapi memang begitu. Putih, ya. Dan aku pikir itu sudah ditembak. Aku rasa mobilnya melaju sangat cepat. Aku tidak bisa. Hei, Seorang saksi di lokasi mengatakan tentang kendaraan itu. Apa itu? Apa itu di sana? Jalan apa itu? Kalian tahu itu jalan apa? Nah, itu dia. Saksi di lokasi mengatakan itu adalah SUV putih dan berbelok ke kiri menuju selatan di Jalan Hood. Apakah Anda melihat pengemudinya? Apakah kalian melihat apa yang terjadi? Apakah kalian melihat apa yang terjadi? Kalian kenal dia? aku benar-benar belok ke kanan. Aku belok ke kanan. Aku bertanya-tanya, kenapa mobil-mobil itu tidak bergerak? Jadi aku benar-benar belok ke kanan dan melihatnya. Dia tertabrak mobil. Itu adalah SUV hitam. Itu tabrak lari. Kamu lihat mobilnya? Karena mereka bilang itu berwarna putih. Yang putih. Aku kira warnanya hitam. Belok ke arah mana? Ada anak lain yang bilang kanan dari 5. Aku di dekat api. Bertanya apakah kamu juga di sini? Ini adalah tempat kejadian perkara. Hei. Ayo kita pindah ke sini karena kita sedang berada di tengah-tengah tempat kejadian perkara. Kami menangani kasus tabrak lari. Tersangka kami masih belum ada di lokasi. Kami sedang mencoba mendapatkan informasi itu sekarang. Saya butuh beberapa unit lagi di sini untuk mulai mengamankan orang-orang ini. Lihat apakah kita punya saksi untuk mereka. Sebarkan informasi pencarian. Kami mendapatkan 2 deskripsi berbeda tentang mobilnya. Gadis itu mobil peraknya di sini. Dia bilang mobilnya SUV putih berbentuk seperti ini. Dan yang lain, anak-anak lain bilang itu SUV hitam. Tapi mereka sempat berhenti dan berbalik arah. Siapa? Yang berbalik arah. Itu dilakukan secara waktu nyata. Menurut laporan insiden, para penyelidik menentukan bahwa Elizabeth sedang menggunakan jalur penyeberangan resmi ketika dia ditabrak oleh sebuah mobil, yang membuatnya terpental sekitar 127 kaki dari jalur penyeberangan tempat dia ditemukan oleh petugas pertama yang tiba di lokasi. Saya baru saja melihatnya, dan saya melihat mobil itu melaju, dan saya mendengar mobil itu menabraknya. Saya cukup yakin itu mobil berwarna abu-abu. Ya, saya cukup yakin. Itu besar, seperti SUV. Bagus, terima kasih. Hei, kita juga mendapatkan SUV abu-abu, seperti rumah sakit. Gadis yang baru saja bicara padaku, kamu di mana? Apakah itu dia yang sedang bicara dengan 64 saat kamu? Punya waktu sebentar? Kami melaporkan ada kendaraan dengan seseorang berdiri di dalamnya. Baiklah. Bisa saya minta data Anda sebentar? Di mana Anda berdiri saat melihat ini? Saya sedang berjalan di jalan. Dan Anda langsung melihatnya maju kencang lewat. Iya, saya akan memodalnya. Apa kamu bilang kamu tepat di belakangku? Ya, tepat di belakangmu. Kalian juga melihatnya? Itu mobil berwarna lebih gelap kan? Seperti warnanya lebih terang, seperti abu-abu. Ya, seperti warna perak. Berdiri untuk waktu nyata kita. Kalau kamu bisa perluas pencariannya ke mobil berwarna terang, mungkin juga perak muda. Apakah kamu mendengar mobil itu mengerem sama sekali? Tidak mengerem sama sekali. Oke, bahkan tidak sama sekali. Do you y'all know her?
Kami punya satu saksi yang mengatakan dia terpental melewati bagian atas mobil. Sejauh ini kami punya hitam, putih, dan abu-abu. Tapi ini warnanya lebih terang. Selain 5 yang mana? 4, saya rasa mungkin itu bukan SUV waktu itu. Saya tidak tahu soal itu, tapi yang pasti... Iya, Pak. Saya di sini bersama Baiklah. Apa kabar? Ada apa, bro? Saya nggak tahu. Sekarang kami cuma mencoba mencari saksi dan sebagainya. Baiklah, kamu sedang di mana waktu itu? Saya duduk tepat di sana. Tapi kamu lihat tanda AAT itu? Tanda AT itu? Maaf, tadi ada seorang pria di sini yang sedang berjalan pergi. Iya, saya duduk di sana karena saya sedang duduk bersama anjing saya di luar. Saya sudah menyalakannya, saya melihatnya di udara, dan saya seperti, lalu dia berguling, seperti agak berguling gitu. Mobilnya ngerem mendadak, seperti hampir berhenti. Lalu melambat, terus teriak, sialan. Lalu mobilnya terus jalan, dan aku nggak sempat lihat seluruh mobilnya. Itu mobil hitam, kecil, mobil hitam dengan bagian belakang berwarna perak di bengkel teknik pertukangan kayu. Steve, tunggu dulu, karena aku punya saksi utama. Dan dia bilang itu mobil hitam, bukan SUV. Tunggu sebentar, aku akan kasih info lagi. Tetap buka jendela mobilmu. Oke, tunggu sebentar, aku harus kasih info lagi. Duduk dan tenang dulu. Oke, semua. Baik. Jadi kalian... 258, jika tidak ada perubahan, saya akan menyalurkan. Jadi, kamu sedang berdiri di sana? Iya, aku duduk tepat di sana, di mana pria itu sedang menelpon. Dan kamu melihatnya, dan aku mendengarnya. Dan aku berbalik. Maaf. Jadi, kamu melihat sedan hitam, kan? Ya, sedan hitam, bukan mobil baru banget, tapi juga nggak tua. Iya, mereka bilang mereka menunggu saya untuk memberikan deskripsinya. Kecelakaan, sedan hitam. Nggak baru, nggak tua juga. Jendelanya terbuka karena dia berteriak. Sia. Nggak baru, bukan seperti... Nggak super baru, nggak baru banget juga, tapi bukan kayak tahun 2005. Aku kira sekitar tahun 2010 sampai 2015-an. Maksudku, itu nggak baru. Perak atau emas. Aku nggak tahu itu apa, tapi itu sudah terpasang di mobilnya. Ukurannya kira-kira segini, kayak di bagian belakang. Bagian. Iya, bagasi. Seperti itu kayak memang bawaan mobil. Seperti perak. Seperti benda logam berwarna perak atau emas yang memang sudah terpasang di mobilnya. Aku coba. Aku berharap aku tahu jenis mobilnya. Maaf, tidak apa-apa. Tapi aku langsung menghampiri. Perak atau emas. Seperti pelat atau sesuatu di bagian belakang truk. Di atas plat nomor. Baiklah, apakah kamu melihat sopirnya? Tidak. Suaranya tidak terdengar seperti suara pria atau suara wanita sama sekali. Mereka bilang, ya, seseorang bilang, sialan, karena aku mendengarnya, lalu mereka langsung pergi dan melaju kencang. Oke. Dan ke arah mana mereka pergi? Ke sana, lurus saja. Mereka pergi lurus. Mereka kembali lurus melewati persimpangan. Mereka tidak pergi ke... Saya tidak. Saya melihat dan mereka melaju terlalu cepat untuk berbelok. Karena saya memperhatikan, karena saat saya keluar ke sini, mereka langsung tancap gas. Dan mereka melaju terlalu cepat untuk berbelok. Oke. Ke arah sana. Karena saya, tolong berdiri. Untuk mengirimkan salinan deskripsi kendaraan. Tim. Silahkan lanjutkan. Sedan hitam, model yang lebih kecil. Kemungkinan antara tahun 2010 sampai 2015. Ada emblem perak atau emas di atas plat nomor, kemungkinan di area bagasi. Dan itu entah tetap lurus ke arah barat, melintasi Pensacola, atau menuju ke selatan di Zebra Cross. Aku ada pertemuan untuk mengurus itu sekarang. Orang itu benar-benar ada di sana. Dan kita bisa memastikan kita punya waktu untuk mendapatkannya juga. Hei, aku belum dapatkan ukuran 14 miliknya. Oke. Berbekal deskripsi kendaraan, polisi mengatakan Pusat Pemantauan Kejahatan Real-Time Departemen berhasil menemukan mobil yang cocok melarikan diri dari lokasi kejadian dan menerobos lampu merah. Hal itu membawa petugas sekitar 2 mil dari lokasi, di mana kendaraan yang dicurigai, yang dideskripsikan sebagai Nissan Sentra tahun 2008, ditemukan kurang dari 2 jam setelah kecelakaan awal, menurut polisi. Mobil itu diparkir dengan kerusakan yang terlihat pada kap mesin dan kaca depan, termasuk apa yang menurut polisi tampak seperti darah dan rambut. Sebuah laporan polisi menyatakan bahwa tersangka dan ibunya sama-sama mendatangi petugas, dengan ibunya mengatakan, kutip, dia hanya panik dan datang ke sini. Dan juga mengatakan mereka, kutip, mencoba melakukan hal yang benar. Selanjutnya, kita melihat untuk pertama kalinya tersangka saat dia dibawa ke ruang wawancara untuk diinterogasi. Baiklah,
Itu nama belakangmu, True Blood. True Blood, benar. Detektif mengidentifikasi pengemudi yang diduga terlihat di sini sebagai Willis Trueblood Jr. yang berusia 18 tahun yang sangat ingin dimintai keterangan oleh para penyelidik. Willis. Benar begitu? Sekali lagi, nama saya Detektif Adams. Kamu bisa memanggil saya Rob kalau mau. Biar lebih mudah, kamu tidak perlu memanggil saya Detektif Adams. Ini Detektif Bullock. Josh. Kamu tahu kenapa kita semua ada di sini, kan? Oke. Sebelum saya menanyakan apapun tentang apa yang terjadi, saya harus membacakan sesuatu untukmu, oke? Ini adalah pernyataan hakmu. Ini adalah peringatan Miranda untukmu, oke? Detektif membacakan hak Miranda kepada Willis sebelum melanjutkan pertanyaan. Jadi, hey, saya mengerti tadi ada kecelakaan, oke? Saya perlu mendengar versi Anda tentang apa yang terjadi, karena yang kami lihat hanyalah apa yang kami temukan di lokasi kecelakaan. Tanpa penjelasan dari Anda, kami tidak punya cerita yang utuh. Apakah itu masuk akal? Bisakah Anda memberi saya gambaran tentang di mana Anda berada, apa yang sedang terjadi? Saya tahu. Sekitar waktu itu saya tahu itu seperti jam 5 atau 6 sore, lalu lintasnya padat, saya tidak tahu pasti, tapi yang saya tahu lalu lintasnya memang seperti jam 5 atau 6 sore, dan matahari benar-benar menyilaukan ke arah saya. Saya menurunkan pelindung matahari saya supaya bisa menyetir. Menurunkan pelindung matahari? Ya Pak. Jadi saya sedang turun seperti bukit kecil. Ini seperti bukit kecil yang lumayan. Jadi apapun itu forestation ada dua sisi yang berbeda. Seperti saya ada di tengah jalan. Saya tidak tahu di sisi mana forestation itu, tapi saya tahu ada pintu di sini dan ada pintu di sana. Apakah kamu ingat nama jalannya? Tidak, Pak. Oke, tapi aku waktu itu seperti... Apakah itu Civic Stadium atau apalah itu? Itu tepat di sana. Kayak di atas sana, entah di mana, semua orang pada kumpul. Oke. Apakah kamu ingat itu jalan 2 lajur atau 1 lajur? Itu jalan 2 lajur. Bukan, maksudku seperti ada lalu lintas 2 arah. Aku tidak yakin apakah itu hanya 1 arah. Hanya berjalan 1 arah. Oke. Jadi intinya, aku sedang turun. Aku melihat lampu di atas sana. Aku berusaha melihat sebaik mungkin. Aku melihat mobil-mobil lain berjalan. Jadi itu memberitahu aku bahwa aku masih bisa jalan sebelum sampai ke lampu. Karena aku harus pindah ke lajur sebelah. Dan saat aku melihat ke kaca spion untuk melihat siapa yang ada di sampingku supaya aku bisa pindah jalur, tiba-tiba boom. Kau mengerti maksudku? Boom. Mobil itu, dia baru saja menabrak mobil itu. Dia menabrak mobil itu? Ya, aku bahkan tidak melihat dia datang. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jadi aku langsung pergi. Oke. Jadi ketika aku bisa mengisi sedikit daya di mobil, kenapa? Kenapa kamu pergi? Karena aku panik. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Oke. Aku benar-benar ketakutan. Aku bisa mulai gemetar. Aku merasa panas. Dan aku tidak tahu apa yang sedang aku lakukan. Aku tidak tahu. Aku langsung pergi. Aku harus pergi. Aku takut, bro. Aku takut. Willis memberitahu detektif bahwa matahari menjadi faktor saat dia melintasi persimpangan, yang akhirnya membuatnya menabrak dan membunuh korban sebelum dia mengatakan rasa takut menguasainya, sehingga dia melarikan diri dari tempat kejadian. Selanjutnya, detektif ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang tersangka. Apakah kamu pernah mengalami masalah sebelumnya? Tidak. Terlalu, cuma hal-hal kecil atau... Ya, di sekolah. Aku pernah bermasalah di sekolah dengan petugas polisi. Tapi itu bukan saat aku masih sekolah. Kau tahu, saat aku SMA atau semacamnya. Jadi... Dan kamu berumur 18 tahun, benar? Iya, Pak. Oke. Oke, jadi setelah kecelakaan itu terjadi, coba kita telusuri. Kemana kamu pergi? Jadi, kamu menelpon ibumu, kan? Oke. Hal pertama yang bisa saya lakukan adalah pergi ke rumah teman saya dan menelpon ibu saya. Itu satu-satunya hal yang bisa saya lakukan dulu. Dan disitulah saya mendapatkannya. Di jalan Holton. Di Holton itu di mana? Kami datang dari rumah, jadi saya tidak di seberang jalan. Ya, siapapun yang menjemput saya, mereka menjemput saya dari Liberty Street. Mereka datang dan menjemput saya dari sana. Oke. Kira-kira berapa lama setelah kamu pergi ke rumahnya, kamu bilang kamu menelpon ibu? Saya akan langsung masuk ke sana. Dia langsung menelpon saya. Kamu menelpon ibu dari rumah itu? Iya. Oke, jadi kamu menelpon ibumu. Dan aku tidak, dan dia datang menjemputku. Benar? Dia datang dan hanya duduk menunggu semua orang datang pada dasarnya. Jadi kami hanya duduk di rumah temanku.
Oke, siapa nama ibumu? Ya. Pak, oke. Jadi, apakah dia yang memiliki mobil itu? Ya. Pastikan saja saya benar. Mobil jenis apa itu? Itu Nissan Sentra 2008. Oke, Sentra. Ya, Pak. Apakah itu seperti mobil 4 pintu atau 2 pintu? 4 pintu. Oke, jadi kamu pergi ke rumahnya, daerah Holden Liberty, lalu kamu menelpon ibu, dan kemudian ibu datang menemuimu. Iya. Oke. Apa yang ada di pikiranmu saat itu? Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kupikirkan adalah dia muncul dari mana. Tapi dia muncul dari mana? Yang kulihat hanya tanda dan jalan, itu saja. Oke, dan yang bisa kulihat, aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Aku tidak tahu. Seperti masih saja, sial. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ya, benar. Itu adalah peristiwa traumatis. Tiba-tiba saja. Ya. Tiba-tiba saja. Apa yang kamu ingat? Saya tahu ini mungkin agak sulit. Tapi apakah kamu ingat seberapa cepat kamu melaju? Saya tidak melaju lebih dari 30. Saya tahu itu. Saya tidak melaju lebih dari 30 karena saya sedang melambat untuk pindah jalur. Dan kamu bilang tadi ada lalu lintas. Saya melihat 2 mobil di jalur kiri tempat saya mencoba pindah untuk berada di belakang. Oke, jadi kamu sedang di jalur kanan. Jalur kanan yang sepertinya adalah jalur paling utara dan kamu mencoba belok ke kiri. Mau pergi. Oke. Kamu waktu itu mau kemana? Ke rumahku. Benarkah? Kamu waktu itu datang dari mana? Dari rumahku. Hanya karena penasaran. Apa yang akan kamu lakukan di sana? Kami cuma mau santai, nonton pertandingan dan jalan-jalan di beberapa blok. Main di beberapa blok yang asik, oke. Setelah kamu sampai di rumah, kamu bilang kamu menelpon ibumu. Maksudku, apa kamu melihat mobilnya? Saya nggak akan bohong. Seperti yang saya bilang, pikiran saya cuma terpaku pada satu hal. Dia datang dari mana? Saya nggak bisa panik dan saya nggak bisa bergerak. Saya bahkan nggak melihat mobilnya. Saya nggak akan bohong. Sampai mereka datang dan menjemput saya. Mengeluarkan saya dari situasi itu, saat itulah kami melihat mobilnya dan melihat apa yang terjadi. Saya gemetar. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mulai muntah. Itu semuanya. Saya tidak sanggup. Itu saja. Apakah kaca depan retak atau ada kerusakan lain? Iya. Kaca depan memang retak. Kaca depannya retak. Ada penyok di bagian depan mobil. Seperti di depan mobil. Di sisi pengemudi atau sisi penumpang? Bagian kap mobilnya sendiri. Jadi maksudnya tepat di tengah kap mobil? Sekali lagi. Maaf, saya tidak melakukannya. Saya datang ke sini. Saya tidak pergi ke area tempat kamu berada. Jadi saya tidak melihat apa-apa. Maksud saya benar-benar menghargai kamu yang benar-benar jujur kepada saya. Dan saya pikir kamu sangat jujur kepada saya. Apakah ada sesuatu yang saya tahu kamu bilang kamu tidak melihat dari arah mana dia datang. Apakah kamu ingat kamu bicara tentang lampu? Apakah itu seperti lampu lalu lintas tempat kamu berada? Lampu lalu lintas. Aku bahkan belum sampai. Aku tidak bisa sampai ke lampu lalu lintas itu karena aku harus menabraknya sebelum itu. Oke. Seperti dan dari arah aku datang, awalnya ada tanda-tanda kecil yang bilang kalau kamu berjalan kaki dan semacamnya. Tapi tidak ada tanda di dekat tempat dia berada. Jadi ada satu yang punya jembatan penyeberangan kecil di atasnya. Dan itu sudah lewat dari situ. Itu akan berkedip. Kamu tahu, tanda kecil itu hampir seperti tanda yang mau aku bilang College Town. Iya. Akan berkedip seperti mereka punya tanda kuning. Tanda kuning itu? Iya. Tanda. Iya. Itu sudah lewat. Aku baru saja melewati itu. Dan kemudian saat aku berjalan sedikit lebih jauh ke atas dan ada lampu di sana, disitulah aku melihat dia. Aku sempat berpikir, apa dia? Di sini. Apakah itu? Aku tidak tahu jalan apa. Tapi dari arah aku datang, kamu bisa lihat ada beberapa toko atau apalah itu. Mereka ada di setiap sisinya. Lalu kamu terus maju ke arah Stadion Rise. Jadi intinya, kalau kamu terus jalan lurus, kamu bakal lihat stadion itu tepat di depanmu. Ya. Dan dia belok kiri. Dan disitulah dia kembali ke tempat Earl lagi atau entah di mana. Oke. Apakah kamu sedang melihat ponselmu atau hal lain seperti itu? Tidak, pada saat itu. Aku bahkan tidak tahu, itu maksudku. Aku harus pergi ke rumah temanku supaya kami bisa tenang dan kamu mencari ponselku atau apapun itu. Yeah. Karena aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Aku bingung. Yang aku tahu, aku naik untuk menemui Tuan. Aku tahu aku menabrak seseorang dan aku benar-benar kacau. Itu saja. Yeah. Itu saja yang bisa aku lakukan. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aduh,
Yang aku tahu, ibu bilang padaku untuk tenang, minum air, semuanya baik-baik saja. Aku terlalu kaget. Maksudku, kau tahu dimanapun ponselku saat itu. Aku tidak tahu. Kurasa aku harus berhenti sebentar. Aku yakin dia sudah membawakannya padaku, atau aku masih mencarinya. Aku sendiri bahkan tidak tahu. Oke. Jadi untuk merangkum dari apa yang aku pahami dari yang kau katakan, kau datang dari rumahmu yang berada di dekat, menuju rumah yang berada di daerah Holden Liberty Street atau Pence, maaf. Tempatnya Maxbox. Jadi kamu menyusuri jalan dan kamu bilang ada sedikit lalu lintas. Ya. Pelindung matahari turun. Kamu dengarkan radio atau apa? Kamu tahu, radio kami rusak, jadi tidak mungkin radio itu menyala di sana. Jadi, dan setelah kecelakaan itu, hal pertama yang kamu lakukan adalah terus melaju. Aku melambat untuk berhenti, tapi kemudian aku terus panik. Seperti aku merasa harus pergi. Karena aku tidak tahu di mana ponsel itu di dalam sana, aku harus berhenti dan diam saja. Jadi aku pergi ke tempat terdekat yang bisa kupikirkan. Yaitu, lalu kamu menelpon ibu. Iya. Lalu ibu datang kepadamu. Pamanku menjemput Peter, aku rasa dia datang kepadaku. Oke. Karena dia nggak punya waktu. Mobil yang aku kendarai, maksudku atas nama dia, tapi itu untukku, kalau kamu paham maksudku. Oke. Apakah kamu punya pertanyaan untukku? Aku tahu kamu masih memikirkan banyak hal di kepalamu. Itu adalah peristiwa traumatis. Tapi kamu akan bisa melewatinya, oke? Seperti yang sudah saya bilang, saya berterima kasih karena kamu sudah jujur kepada kami tentang apa yang terjadi dari sudut pandangmu. Karena seperti yang saya bilang, di beberapa TKP kecelakaan seperti ini, kami tidak mendapatkan seluruh ceritanya, kecuali kami mendengar dari semua pihak. Mengerti? Oke. Kami akan keluar sebentar. Apakah Anda butuh sesuatu lagi? Detektif itu keluar selama beberapa menit sebelum kembali dengan beberapa pertanyaan klarifikasi untuk Willis. Oke. Saya hanya mencoba mengingat apa yang tadi Anda katakan. Saya tahu ada bukit di sana. Pelindung matahari turun, matahari datang ke arahmu seperti menuju ke melalui kaca depan di sana. Setelah kamu bilang begitu, dia menabrak mobil. Apa yang sebenarnya terjadi setelah dia menabrak mobil itu? Aku panik, bro. Aku baru saja menabrak itu. Semua itu langsung jatuh ke seluruh kacaku, kaca spion mobil. Oke? Apa kamu berhenti atau bagaimana? Aku bilang kamu melambat. Iya. Aku sempat melambat sebentar karena aku mau berhenti. Tapi aku terlalu panik, bro, untuk berhenti. Aku nggak mau perut dan tubuhku mulai terasa aneh. Iya, aku nggak mau berhenti. Aku terlalu gugup, terlalu takut, apa saja. Aku, itu semua di kepalaku ya. Aku nggak bisa berhenti. Aku bilang aku nggak bisa. Aku mulai kehilangan kendali. Tahu maksudku? Oke, jadi kamu melambat. Tapi kamu melambat karena kamu mau berhenti ya? Kamu nggak berhenti. Lalu kamu pergi ke jalur itu untuk menelpon. Kamu ingat nggak tentang apa yang dia pakai atau hal-hal seperti itu? Itu yang aku maksud. Aku bahkan nggak lihat dia datang. Aku bahkan nggak tahu dia datang dari mana, dari belakang. Aku bahkan nggak tahu kenapa, soalnya aku bahkan nggak sempat melihat dia, kamu tahu. Aku nggak lihat apa-apa. Aku nggak tahu karena kaca depan mobilku pecah. Aku sudah melambat, aku berusaha mau berhenti, tapi aku tetap jalan terus. Kamu masih bisa lihat keluar. Kamu bilang kaca depannya pecah. Kamu masih bisa lihat keluar dari situ. Matahari masih tepat di wajahku. Jadi, aku nyetir cuma sambil meraba-raba begini. Berusaha memastikan. Berusaha melihat di sekitar retakannya. Apakah retakannya besar, benar-benar besar? Iya. Oke. Willis didakwa karena meninggalkan lokasi kecelakaan yang mengakibatkan kematian. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia kemudian tidak membantah tuduhan tersebut dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Berlangganan sekarang untuk akses lebih mudah ke berita terbaru dari Law and Crime Body Cam.